sekarang kan choice-nya ya, mau memilih apa? Apakah itu berada di ranah pemerintah? Kalau pemerintah itu kan atau di menteri atau Kementerian ESDM atau di Kementerian Keuangan, itu pemerintah. Tapi kalau mau diarahkan kepada BUMN, ya itu harus salah satu BUMN yang sudah ada atau menunjuk atau membentuk BUMN khusus untuk pengelolaan dana ini. Nah, kalau saya bisa menanggapi begini ya, memang sebaiknya bukan badan layanan umum karena itu tidak jelas misinya apa sih sebenarnya ya. Tapi kalau memang ini sebenarnya mitra untuk instansi pemerintah, maka pilihannya ya apakah mitranya itu BUMN atau mitranya itu swasta. Nah, kalau kita melihat bahwa di dalam pengelolaan dana itu kan ada yang namanya regulator atau policy maker dan itu ya Menteri Keuangan biasanya. Kalau regulatornya terkait dengan masalah teknis ya itu Kementerian ESDM. Itu mestinya ranahnya itu adalah kebijakan, regulasi, dan kemudian pengawasan. Nah, kalau ingin supaya ada mekanisme kontrol, memang sebaiknya itu di bawah Kementerian BUMN. Karena Kementerian BUMN itu adalah operator, dia adalah pelaksana daripada kegiatan ekonomi yang diperankan oleh negara atau BUMN. Sedangkan kalau Menteri Keuangan dan Menteri SDM sebenarnya mereka itu adalah regulator atau policy maker. Jadi ada pemisahan antara siapa yang membuat aturan, regulasi, dan kemudian diawasi dengan siapa yang mengelola dana itu. Tentu harus justru di sini harus ada kejelasan. Dana ini hanya bisa digunakan untuk apa saja gitu. Jadi pelaksananya itu adalah Kementerian BUMN, lalu regulatornya atau policy makernya itu adalah pemerintah. Pemerintah ini bisa Menteri ESDM, bisa juga Menteri Keuangan, bisa juga dua-duanya gitu. Oke, jadi Tapi memang harus saya, ada pemisahan begitu ya Pak terkait dengan ya, ranah iya, masing-masing begitu ya? betul, karena kalau tidak rancu banget, masa saya yang membuat regulasi, aturan, tapi saya juga yang melaksanakan. Tidak ada pemisahan kewenangan dan tanggung jawab gitu. Oke, Jadi ini jelas gitu. Pak Tanri, tadi Anda sempat mengatakan dengan Kementerian BUMN ini sebagai operator. Saya juga ingin follow up Betul. tadi di awal Anda mengatakan terkait dengan BUMN. Nah, lalu sebetulnya kalau menimbang BUMN ini lebih baik ini memilih BUMN yang sudah ada atau justru membentuk yang baru. Sebetulnya perhitungan untung ruginya seperti apa sih, Pak? Ya kalau yang baru atau yang sudah ada, pertama-tama kita mesti tanya dulu, kira-kira ini akan berkelanjutan berapa lama? Kalau ini satu institusi yang bisa bertahan lama atau forever, ya mungkin yang terbaik adalah bentuk badan usaha yang baru. Tapi kalau ini hanya untuk menangani masalah-masalah karena fluktuasi harga dan kalau harga sudah kembali stabil mungkin tidak dibutuhkan lagi, itu sebaiknya langsung dibawa atau bisa langsung di-assign, diserahkan kepada BUMN yang sudah ada. Dan ini sangat dimungkinkan karena di BUMN itu kan banyak lembaga ataupun klaster yang mengelola keuangan. Misalnya saja apakah di sektor perbankan diberikan tugas atau di sektor itu lembaga keuangan yang lain, itu banyak tuh yang bisa ditugasi untuk khusus menangani dan mengelola dana ini.
Yang paling penting adalah bahwa ada aturan bahwa dana ini kemudian hanya bisa dialokasikan untuk apa. Ya. Nah, lebih mudah dan lebih gampang dan bisa lebih cepat dengan menggunakan salah satu BUMN yang sudah ada. Pak Tanri, ada muncul nama dari Kementerian BUMN, tadi Anda katakan cukup banyak opsi-opsi. Nah, ini ada muncul opsi Surveyor Indonesia ini dari BUMN. Pandangan Anda, apakah Surveyor Indonesia ini bisa dikatakan cukup mumpuni dalam melakukan pungutan sekaligus menyalurkan dana kompensasi batubara nantinya? Saya kira Surveyor Indonesia ini kan memang punya kemampuan ya untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan logistik ya kan, ini ada logistiknya juga nanti batubaranya itu kan. Ya, saya kira kalau BUMN itu apakah itu surveyor, apakah itu misalnya lembaga keuangan seperti Bahana, itu bisa, sangat bisa menurut saya. Kalau surveyor itu memang dia punya kemampuan, kalau menurut saya ya. Yang paling penting begini deh, harus ada kejelasan. Ini untuk apa? Kebijakannya bagaimana? Batasan-batasan daripada pemanfaatan daripada dana itu bagaimana? Itu saja yang penting. Bahwa kemudian itu ada di Surveyor Indonesia, ada di bahana investment atau ada di bank rakyat pun sekali, itu kan sesuatu yang bisa dikelola secara administratif saja gitu. Yang penting kebijakannya ini harus jelas. The policy must be very very clear.